Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan pada siang hari ini di alam yang indah, yang terbuka, yang sejuk, yang indah. Ini semua karena karya daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, tapi kita melihat situasi, kondisi yang ada pada saat ini di seluruh dunia. Banyak orang yang mengalami tawar hati. Itu sebabnya kita mau periksa firman Tuhan tentang tawar hati di dalam menghadapi kesukaran. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudaraku, kita lihat di sini Tuhan bilang lewat Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan. Saudaraku, penuh dengan penderitaan lahir batin. Paulus menderita luar biasa. Dia menulis dalam 2 Korintus 11 daftar daripada penderitaan, saudara-saudara. Tetapi dia mengatakan kami tidak tawar hati. Sebab itu saudaraku, di saat-saat kita menghadapi virus corona yang mengancam seluruh dunia, kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu, saudaraku, berkecil hati. Sebab Tuhan sudah memberikan jaminan. Saudaraku, kami tidak tawar hati, sekalipun jasmani tambah lama tambah merosot. Saudara-saudaraku, banyak orang tawar hati. Sebab apa? Mereka tidak bisa tahan, saudara. Mereka tidak bisa melihat keadaan. Kalau biasanya nikmat, senang, justru saat-saat seperti ini, saudaraku, mereka tidak bisa terima. Mereka bersungut-sungut. Ini mirip dengan orang Israel. Saudaraku, mirip dengan orang Israel. Mereka itu, saudaraku, dijanjikan negeri yang penuh air susu dan madu. Saudaraku, tetapi apa yang dialami? Mereka bersungut-sungut terus. Mereka mengomel terus kepada Tuhan. Sampai 10 kali mereka mengomel pada Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak tahu tujuan. Tujuannya tidak tahu, saudaraku. Tapi orang beriman diberitahu oleh Tuhan, kami tidak pernah tawar hati. Sekalipun kesulitan apapun yang kita hadapi, saudaraku, sebab kami mengharapkan yang tidak kelihatan. Itulah janji Tuhan. Itulah kerajaan sorga. Bahkan sorga baru, bumi baru, saudaraku, yang akan dialami oleh orang beriman, orang yang setia. Saudaraku, bahkan di dalam ayat yang sudah kita baca 17, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak sebanding, saudara, melebihi kemuliaan yang akan kami terima. Saudaraku, kita menderita, kelihatannya menderita, tapi sesungguhnya ini adalah pengolahan. Saudaraku, ujian. Bahkan Tuhan bilang nanti saatnya akan ada ujian api. Saudaraku, baptisan api. Saudara, kesulitan yang luar biasa, jasmani rohani tertekan, manusia batinnya tertekan, jasmaninya menderita. Saudara-saudara, mungkin menderita kurang makan, kurang semuanya, bahan makanan tidak ada. Saudara-saudara,
tetapi tidak sebanding dengan kemuliaan. Sebab seberat-beratnya orang menderita, sesusah-susahnya manusia, itu batasnya sampai kubur, finish. Saudara-saudaraku, berapa orang menderita penyakit kanker yang begitu menyiksa dirinya. Saudaraku, seluruh tubuhnya cekot-cekot, seluruh tubuhnya menderita sakit berat. Tetapi saudaraku, pada waktu dia menghembuskan nafas, orang bilang dia sekarang beristirahat. Tidak lagi mengalami tantangan, tidak lagi mengalami penderitaan. Saudara, memang secara jasmani sakit, penderitaan, kelaparan, maut pun itu sampai kubur berhenti. Tetapi sesudah kematian, ini dia hidup yang sebenarnya. Ini yang sering dilupakan, istimewa orang beriman. Saudaraku, sebab itu di dalam saat-saat menghadapi kesulitan-kesulitan ini, kita seolah-olah, saudaraku, berapa banyak yang diasingkan. Di beberapa negara lockdown, saudaraku, lockdown. Tetapi saudaraku, bagi kita ini penderitaan ringan, menyebabkan kita belajar bersyukur. Saudaraku, saya pun menyampaikan firman ini juga bergumul, saudara. Bergumul dengan macam-macam ya lalat, macam-macam nyamuk. Tapi tidak apa-apa, kita bersyukur sebab Tuhan baik, saudara. Dan Paulus dalam ayat 18 berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Oh haleluya. Ini yang terjadi, saudaraku, yang tidak kelihatan. Itu yang paling penting. Karena apa? Di dalam yang tidak nampak oleh mata kita, itu adalah kekekalan. Kekal, abadi, saudaraku. Abadi. Ya, sebab itu kita yang hidup sekarang ini jangan tawar hati. Kalau yang ada menghadapi masalah, persoalan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan siap menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Saudaraku, siang hari ini siapa yang ada pergumulan, siapa yang ada masalah, datang sama Tuhan. Jangan tawar hati, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu baik adanya, saudaraku. Tetapi Tuhan menguji, membiarkan untuk mengetahui, saudaraku, seperti emas diuji dengan api. Bagaimana kualitasnya? Tapi kalau dia sudah kualitas emas, oh indah. Sebab itu kita berdoa. Saudara yang ada pergumulan, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara pada siang hari ini. Angkat tanganmu, Tuhan tahu. Bapa yang di sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Tuhan, bagaimana mereka berada, anak-anakmu di rumah atau dimanapun mereka berada, mereka percaya bahwa Tuhan itu penolong yang ajaib. Tuhan menyediakan, kami memandang yang tidak kelihatan, janji-janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, tangan yang diangkat pada siang ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mengalami kemenangan oleh kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan di dalam pergumulan, keuangan, pekerjaan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan sanggup memberi jaminan seperti janda Sarfat itu. 3,5 tahun, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis. Sebab Tuhan yang memberkati. Berkati tangan-tangan ini Tuhan. Hamba-Mu serahkan untuk selanjutnya siaran-siaran, selanjutnya baik di tempat di gereja, dimanapun diberitakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin.
Shalom saudaraku, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya.